Sejarah dinasti Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini merupakan khalifah kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, Irak. Pada masanya, Khalifah Abbasiyah berkembang pesat dan menjadikan Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekuasaannya dimulai setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menaklukkan semua wilayah kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah merujuk kepada turunan paman termuda Nabi Muhammad seperti yang diceritakan dalam sejarah peristiwa Isra Miraj, Abbas bin Abdul Muthalib, dan itu sebabnya juga masih termasuk kepada Bani Hashim. Nah, Bani Abbasiyah ini menjadi dinasti khalifah terlama sepanjang sejarah berdirinya agama Islam yang berkuasa mulai tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Dan ibu kota pemerintahan dipindahkan ke Baghdad dari Damaskus pada tahun 762 Masehi. Dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, mereka memerintahkan seluruh Asia Barat dan Afrika Utara. Bani Abbasiyah ini lebih fokus kepada daratan Irak dan Iran daripada wilayah pesisir seperti Israel, Suriah, Lebanon, dan Mesir. Baghdad dengan cepat berkembang menjadi kota besar dan maju dihuni oleh sekitar hampir setengah juta orang pada tahun 800-an Masehi. Dan awal berdirinya dinasti Abbasiyah ini berdiri setelah mereka berhasil menaklukkan dinasti Umayyah. Keturunan Al-Abbas menjadi pendiri dinasti Abbasiyah, yaitu Abdullah Al-Sofah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Kelompok Abbasiyah merasa lebih layak memegang tonggak kekuasaan daripada Bani Umayyah karena mereka berasal dari Bani Hashim yang lebih dekat garis keturunannya dengan Nabi Muhammad SAW. Saat itulah sejarah runtuhnya Bani Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah ini tidak dapat dilepaskan dari peperangan yang berdarah dan bergejolak. Pada awalnya, cicit dari Abbas bernama Muhammad bin Ali berkampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Basri ketika Umar bin Abdul Aziz masih memerintah. Pertentangan semakin memuncak pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II. Dan Ahmad Syalabi membagi masa pemerintah Bani Abbasiyah menjadi 3 periode. Yang pertama itu periode pertama berlangsung tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah. Periode ini kekuasaan berada di tanggung para khalifah secara penuh. Yang kedua, periode kedua berlangsung dari tahun 232 Hijriah sampai 590 Hijriah. Pada periode ini kekuasaan politik berpindah tangan khalifah kepada golongan Turki dan Bani Saljuk. Periode ketiga ini berlangsung dari tahun 590 Hijriah sampai 656 Hijriah. Pada periode ini kekuasaan kembali di tangan khalifah, tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya. Nah, di antara periode-periode pemerintahan tersebut, dinasti Abbasiyah mencapai masa keemasan dan periode pertama. Pada masa ini secara politis, para khalifah benar-benar tokoh dan kuat untuk pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Dan masa kejayaan dinasti Abbasiyah, berdirinya dinasti Abbasiyah ini memasuki masa kejayaan dengan menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Pusat pemerintahan saat itu terletak di Kufah. Kepemimpinan kemudian digantikan oleh Abu Ja'far al-Mansur mulai 750 sampai 770 Masehi, saudara dari Abu Abbas. Ia membangun kota yang diberi nama Baghdad, di mana terdapat istana bernama Madinat As-Salam pada periode awal sekitar 750 sampai 847 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Harun ar-Rasyid melakukan diverifikasi sumber pendapatan negara. Ia membangun Baitul Mal untuk mengurus keuangan negara dengan menunjuk seorang wajiz yang menjadi kepala beberapa diwan. Yang pertama itu ada Diwan Al-Khazanah, Diwan Al-Azra, dan Diwan Khazain Al-Silah. Dan dinasti Abbasiyah ini merupakan dinasti yang terkenal dengan khazanah keilmuannya. Hal ini terbukti bahwa banyak tokoh ilmuwan dan filsuf yang lahir pada masa. Salah satu ilmuwan yang termasyhur pada masa itu adalah Abu Yusuf Abu Ubaid. Abu Yusuf atau biasa dikenal sebagai Yakub ibnu Ibrahim ibnu Sa'ad ibnu Husain al-Ansori merupakan salah satu tokoh penting dinasti Abbasiyah yang dilahirkan Kufah pada tahun 113 Hijriah dan wafat pada tahun 182 Hijriah. Abu Yusuf berasal dari suku Bujailah, salah satu suku bangsa Arab.
Kekeluarganya disebut Al-Ansori karena dari pihak ibu masih memiliki hubungan dengan kaum Ansor. Beliau dibesarkan di kota Kufah dan Baghdad yang pada masa itu merupakan pusat kegiatan pemikiran dan intelektual Islam paling dinamis. Beliau berguru pada salah seorang ulama besar kenamaan yaitu Nu'man bin Sabit yang dikenal dengan nama Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Beliau belajar pada Imam Abu Hanifah selama 17 tahun. Begitu intensnya hubungan pribadi intelektual ini membuat Imam Abu Yusuf wafat mengambil metode dan cara berpikir gurunya itu dan turut menyebarkan paham pikiran selama hidup. Dan ketika Abu Yusuf memangku jabatan sebagai Qadhi Al-Quddah, beliau diminta oleh Ar-Rasyid untuk menulis buku umum yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam administrasi keuangan. Buku tersebut kemudian dikenal dengan nama kitab Al-Kharaj. Kitab ini ditulis oleh Abu Yusuf. Ini bukanlah kitab pertama yang membahas masalah Al-Kharaj atau perpajakan. Para sejarawan Muslim sepakat bahwa orang pertama yang menulis kitab dengan mengangkat tema Al-Kharaj adalah Muawiyah bin Ubaidillah bin Yasar, seorang Yahudi yang memeluk agama Islam yang menjadi sekretaris Khalifah Abu Abdillah Muhammad al-Mahdi. Namun sayangnya karya pertama di bidang perpajakan dalam Islam tersebut hilang ditelan zaman. Penulis kitab Al-Kharaj karya Abu Yusuf didasarkan pada perintah dan pertanyaan Khalifah Harun ar-Rasyid mengenai berbagai persoalan perpajakan. Dengan demikian, kitab Al-Kharaj ini mempunyai orientasi birokrasi karena ditulis untuk merespon pemerintah Khalifah Harun ar-Rasyid yang ingin menjadikan sebagai buku petunjuk administrasi dalam rangka mengelola lembaga Baitul Mal dengan baik dan benar, sehingga negara dapat hidup makmur dan rakyat tidak terzolimi. Sekalipun berjudul Al-Kharaj, kitab tersebut tidak hanya mengandung pembahasan tentang Al-Kharaj saja, melainkan juga meliputi berbagai sumber pendapatan negara lainnya seperti gonimah, fa'i, kharaj, jizyah, sedekah yang dilengkapi dengan cara-cara bagaimana mengumpulkan serta mendistribusikan setiap jenis harta tersebut sesuai dengan syariah Islam berdasarkan dalil-dalil nakli dan hadis. Kharaj ini pajak atas tanah atau bumi yang paling awal dikenakan terhadap wilayah yang ditaklukkan melalui perang ataupun karena pemilikan mengadakan perjanjian damai dengan pasukan muslim. Yang kedua ada gonimah. Gonimah ini segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslim dari harta orang kafir melalui peperangan. Harta tersebut biasanya berupa uang. Dan yang ketiga itu fai. Fai itu segala sesuatu yang dikuasai kaum muslim dari harta orang kafir tanpa peperangan, termasuk harta yang mengikutinya, yaitu kharaj, tanah tersebut, jizyah, perorangan, dan yusar dari perdagangan. Yusar adalah zakat atau hasil pertanian dan bea cukai yang dikenakan kepada pedagang muslim maupun non-muslim yang melintasi wilayah daulah Islamiyah yang dibayar hanya sekali dalam setahun. Dan yang selanjutnya itu ada jizyah. Jizyah ini pajak yang dibayarkan oleh orang non-muslim yang hidup di negara dan pemerintah Islam sebagai imbalan atau pelindungan hukum, kemerdekaan, keselamatan jiwa dan harta. Dan salah satu pemikiran Abu Yusuf yang dijadikan poros pertimbangan dalam tata pemerintah itu yang pertama ada negara dan aktivitas ekonomi. Dalam pandangan Abu Yusuf, tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Ia selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi kepada sejarah umum. Yang kedua ada teori perpajakan. Dalam hal perpajakan, Abu Yusuf telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas yang berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai canons of taxation. Yang ketiga, mekanisme harga. Abu Yusuf menyatakan tidak ada batasan tentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsip tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kalangan makanan.
Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaul Ar-Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 660 Masehi. Dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus mulai terbentuk sejak terjadinya peristiwa Tahkim pada Perang Siffin. Perang yang dimaksudkan untuk menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman bin Affan itu. Semula akan dimenangkan oleh pihak Ali, tetapi melihat gelagat kekalahan itu, Muawiyah segera mengajukan usul kepada pihak Ali untuk kembali kepada hukum Allah. Dalam peristiwa Tahkim itu, Ali telah terpedaya oleh taktik siasat Muawiyah yang pada akhirnya ia mengalami kekalahan secara politis. Sementara itu, Muawiyah mendapat kesempatan untuk mengangkat dirinya sebagai khalifah sekaligus raja. Dinasti inilah yang pertama kalinya mendobrak sistem pemilihan pemimpin yang sedari awal dijalankan secara musyawarah mufakat menjadi sistem keluarga atau monarki. Peristiwa ini di masa kemudian menjadi awalnya muncul pemahaman yang berbagai dalam masalah teologi, termasuk 3 kekuatan kelompok, yaitu Syiah, Muawiyah, dan Khawarij. Banyak sekali ekspansi yang dilakukan secara besar-besaran sehingga kekuasaan Islam meluas sampai ke Afrika Utara bahkan Spanyol. Bukan hanya itu, perkembangan pesat terlihat dari segi peradaban, yaitu ditandai dengan semakin banyaknya corak-corak bangunan yang indah dan bangunan fasilitas umum yang tidak pernah ada sebelumnya. Di segi pemerintahan, administrasi adalah paling utama dibenahi ketika itu. Pun dengan perkembangan keilmuan, Bani Umayyah menjadi kota Mekah dan Madinah, tempat berkembangnya musik, lagu, dan puisi. Sementara Irak, Basra, dan Kufah berkembang menjadi pusat aktivitas intelektual di dunia Islam. Sedangkan di Marbad, kota satelit di Damaskus, berkumpul para pujangga, filsuf, ulama, dan cendekiawan lainnya. Banyak sekali bidang keilmuan yang berkembang saat itu. Di antaranya adalah ilmu bahasa Arab, qiraat, hadis, fikih, dan biografi yang sudah berkembang pada masa itu. Dan bukan hanya itu saja, sikap bermewah-mewahan sebagian keluarga di lingkungan khalifah membuat mereka tidak mampu menanggung beban negara yang sangat berat. Terlebih terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad oleh tentara Abbasiyah di kaum Basir daerah Su'aif menjadi tanda berakhirnya dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Itu dia video singkat dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.